suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Putra Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya dengan keras. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia menegur Petrus dengan keras, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, oma dan opa, bapak ibu, anak-anak, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat pagi, Romo. Semua baik-baik. Baik. Puji Tuhan. Anggota KOR, apa kabar semua? Baik, Romo. Agak lemas ya. Pada hari Minggu biasa yang ke-24 ini, ada beberapa tokoh iman yang ditampilkan kepada kita. Pertama, Nabi Yesaya. Dalam bacaan pertama tadi, Nabi Yesaya menampilkan kepada kita seorang hamba penderita yang tidak pernah mengeluh di hadapan penderitaan dahsyat yang ia alami dan menimpa dirinya. Dan itu Yesaya sebenarnya mau menggambarkan kepada kita tentang sosok Yesus. Kalau kita ikuti jalan salib Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh ketika dia dicambuk, disiksa dan dianiaya oleh para algojo dan bahkan sampai disalibkan. Sementara Rasul Yakobus dalam bacaan kedua tadi menampilkan kepada kita tentang iman. Iman orang Katolik adalah iman yang hidup, iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Rasul Yakobus menguraikan kepada kita dengan sungguh luar biasa. Beriman Katolik, mengimani Tuhan, berarti iman itu adalah iman yang peduli, iman yang peka, iman yang tanggap terhadap situasi dan keadaan di sekitar kita. Kalau kita mengatakan kita beriman tetapi menutup mata terhadap kesulitan dan penderitaan sesama, berarti sebenarnya kita bukan beriman, tetapi kita adalah orang-orang munafik yang hanya mau menunjukkan identitas kita sebagai orang Katolik, tetapi kita tidak menghayati identitas kita itu. Maka Rasul Yakobus dalam bacaan kedua tadi mengingatkan kepada kita, iman orang Katolik adalah iman yang hidup dan aktif, bukan iman yang pasif. Iman yang mampu memberi, iman yang mampu berkorban, dan juga iman yang mampu bertahan ketika kita dihadapkan pada kesulitan, penderitaan, dan tantangan. Dan itu disempurnakan oleh Yesus sendiri dalam kisah Injil tadi. Ketika Petrus sudah mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus menguraikan kepada Petrus dan teman-temannya, untuk menjadi pengikut Yesus kita harus siap menderita. Penderitaan itu bagian yang tak terpisahkan dari iman Katolik. Karena lewat penderitaan motivasi iman kita dimurnikan. Sebagaimana Yesus telah memberikan contoh dan teladan yang luar biasa menghadapi penderitaan dan kesulitan hidupnya. Maka Yesus mengingatkan kepada kita sebagai orang Katolik, jangan mudah mengeluh. Seringkali kita itu cepat sekali mengeluh kalau ada kesulitan, ada persoalan, atau ada tantangan. Kalau kita semakin mengeluh, Yesus mengajarkan kepada kita ketika ada kesulitan, kita mudah mengeluh, kita mudah untuk menghakimi orang lain, kita mudah untuk memberontak, maka kita akan semakin lemah baik secara fisik maupun secara rohani. Tetapi ketika ada kesulitan, kita teguh, kita diam, kita pasrah kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan rohani untuk bisa melewati setiap kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Mari kita berjuang, semoga lewat ketiga bacaan suci hari ini, iman kita sebagai orang Katolik dihidupkan kembali sehingga menjadi iman yang aktif, dan kita tidak mudah mengeluh ketika ada persoalan atau kesulitan, tetapi membuka diri dan hidup kita untuk mendapatkan kekuatan ilahi agar mampu bertahan kepada Yesus dalam tantangan dan penderitaan apapun.